Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun wa nakhussu khususan mu'allif hadzal kitab alaman fatah syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-qail fi hadisihi halaku ummati fi syai'aini tarkul ilmi wa hubbil mal al-hadis au kama qala amma ba'dah. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Anak-anakku semuanya, kajian samawah yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama dengan izin Allah, di malam yang sangat mulia ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk kesekian kalinya kita bisa istiqomah mengikuti kajian samawah setiap hari Kamis malam Jumat, dengan harapan semoga atas kedatangan kita semuanya betul-betul jadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ujung-ujungnya bisa mengantarkan kita untuk bisa meraih husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangannya lah sehingga sampai hari ini kita masih berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, taklim kita malam ini melanjutkan pembahasan yang kemarin, masih berkaitan tentang mahabbatullah ala asrati ma'anin min jihatil abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas berkaitan tentang mahabbatullah ala asrati ma'anin, 10 bentuk cinta seorang hamba kepada Allah. Min jihadil abdi, saking arah-arai kaulah, dari sisi pribadi seorang hamba. Jadi sebagian ulama sebelum menjelaskan rukun Islam berikutnya dalam kitab Kasyifatus Saja memang dijelaskan, ya, sebagaimana yang kemarin, termasuk diantaranya qala Ahmad ibnu Athaillah min alamati mautil qalbi, wa qala aidan al khuznu ala fuqdani ta'a fil hali ma'adamin nuhud ay al iktifa ilaiha fil mustaqbal min alamatil ihtirar. Jadi kemarin kita menjelaskan bahwa setengah saking tondo hati yang mati adamul khuzni ala ma fataka minat ta'ah. Ketika kita tidak menjalankan taat, tidak merasa susah, gak sembayang nyantai, gak ono timbul susah. Wa tarkun nazmi ala ma fa'altuhu min wujudiz zal, nglakoni maksiat, nglakoni dosa tidak merasa menyesal.
Nah inilah anak-anak. Jika tanda itu ada dalam diri kita, berarti kita termasuk memiliki hati yang mati. Lah kemudian dilanjutkan waqala aidan al khuznu ala fuqdani ta'a fil hal ma'a adamin nuhud ayil al irtifa ilaiha fil mustaqbal min alamatil ihtiar. Setengah saking tondo kebujuk terperangkap oleh perangkap setan, ya, kita merasa susah. Jadi satu saat kita timbul merasa susah ketika kita tidak taat, tapi tidak ada peningkatan ibadah fil mustaqbal pancet. Kalau susah tapi nggak ada peningkatan ibadah. Berarti itu setengah saking tondone wong sing kebujuk setan. Merasa susah, ya, banyak keteledoran kita tidak menjalankan taat. Seharusnya harus ada action, ibadahnya semakin meningkat, baik yang wajib, ya, maupun yang sunnah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Lah inilah anak-anak. Kemudian waqala ba'duhum mahabbatullah ala as-surati ma'anin min jihatil abdi. Jadi kemarin kita sudah membahas 10 bentuk cinta seorang hamba min jihatil abdi, ya, yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah kita bahas, ya, mulai dari yang pertama ayya'taqida annallaha ta'ala mahmudun min kulli wajhin wa bi kulli sifatin min sifatih. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mahmud, zat yang terpuji, min kulli wajhin, dari setiap bentuk keterpujian, wa bi kulli sifatin min sifatih, dan dari setiap sifat dari berbagai sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ayyataqida annahu muhsinun ila ibadihi mun'imun mutafaddilun alaihim. Seorang hamba, kita harus meyakini bahwa Allah ada zat muhsinun. Muhsin itu zat yang memberi kebaikan. Kepada siapa? Ila ibadih, kepada kita semuanya, ya, kepada hambanya, kepada kita semuanya. Kemudian sekaligus mun'imun mutafaddilun alaihim, zat yang telah memberikan nikmat, anugerah, ya, alaihim, kepada kita semuanya. Berbagai macam keutamaan, kenikmatan, ya, segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kudu yakin, ya, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, tanamkan keyakinan bahwa annahu muhsinun ila ibadi. Allah zat yang apa? Muhsin, zat yang pemberi apa? Kebaikan. Makanya saya menangen-nangen, ya, dari seluruh nikmat, mulai dari kita hidup di alam kandungan sampai menuju ke alam dunia. Sehatnya jangan dihitung berapa tahun. Kita sudah usia, kalian paling ya 17, ya 18. Saya sampai 53. Jangan dihitung, nikmatnya luar biasa, ya. Namun ketika diuji sakit berapa hari saja, itu mongso koyo gak kuat. Padahal bandingannya nikmat sehatnya bertahun-tahun. Makanya ketika diuji sakit, ya, kadang kita itu ngomel, mengeluh, menyalahkan Allah,
suudzon kepada Allah, padahal sehat kita itu berapa tahun nggak tahu dihitung. Coba bayangkan. Makanya ketika diuji sakit harus tetap berbaik sangka kepada Allah, ya. Aja ngersulo, ya, sing ridho, ya, kepada ketentuan dan takdir Allah. Nah, ngaku cinta kepada Allah, tanamkan keyakinan annahu muhsinun, Allah zat pemberi kebaikan pada seluruh hamba. Gak pilih-pilih, ya. Allah Maha Pengasih, ya. Siapa saja dikasih sama Allah, ya. Allah Maha Penyayang, sayangnya tidak terbilang. Nah, inilah anak-anak, ya. Wa mun'imun mutafaddilun alaihim, zat yang memberikan nikmat, ya. Sejak di alam janin, di alam kandungan sampai kita lahir ke alam dunia, itu kan mun'imun mutafaddilun alaihim, zat yang memberikan nikmat, keutamaan, kemuliaan kepada kita semuanya. Nah, inilah, ya, ketika kita sehat hari ini, ya, kita meyakini bahwa Allah zat yang memberikan kebaikan kepada hambanya, zat yang memberikan nikmat, memberikan kemuliaan kepada kita. Nah, inilah anak-anak. Jadi tak ngaku cinta nang Allah, termasuk diantaranya tanamkan keyakinan Allah Ta'ala mahmudun min kulli wajhin, ya. Allah Ta'ala merupakan zat yang mahmud, yang terpuji dari setiap wajah, dari setiap sisi, dari setiap bentuk keterpujian, wa bi kulli sifatin min sifati, dan dari segala sifat dari beberapa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanamkan keyakinan bahwa Allah zat yang memberikan kebaikan ila ibadi wa mun'imun mutafaddilun alaihim. Itu makna yang kedua. Kemudian salisuha, kemarin sudah saya baca, hanya mengulas. Ayya'taqida annal ihsana minhu ilal abdi akbar wa ajallu min ayyuqabala biqaulin aw amalin minhu wa in hasana wa kasura, senajan akeh senajan bagus. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, tanamkan sebuah keyakinan bahwa Allah itu apa? Allah itu annal ihsana minhu ilal abdi akbar. Kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu sangat luar biasa, sangat agung, sangat besar daripada balasan yang kita lakukan. Gak imbang. Cara awakmu ibadah kepingin mlebu swarga iku anak-anak, ya, gak imbang. Jadi kebaikan-kebaikan Allah yang sudah diberikan kepada kita, ya, jika dibandingkan dengan amaliyah kita, ibadah kita, ya, senajan wis dianggap wakeh, tidak seimbang jika dibandingkan dengan ihsana minhu ilal abdi akbar. Kebaikan Allah sangat besar, sangat agung. Makanya jika dibandingkan dengan amal ibadah manusia, ya nggak ada bandingannya, nggak bisa. Nah, makanya awakmu berharap surga itu jangan dengan modal amal, tapi mengharap muga-muga oleh rahmati Allah, oleh syafaati Kanjeng Nabi. Karena nggak imbang ibadahmu sak piro, sembayangmu ya wis ngono iku, ibadah ngajimu ya pirang menit, iya, zikirmu ya sak piro. Coba dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang Allah sudah berikan kepada kita, itu nggak ada bandingannya sama sekali. Makanya annal ihsana minhu ilal abdi akbar.
Jika Anda mengaku cinta kepada Allah, tanamkan sebuah keyakinan bahwa kebaikan-kebaikan Allah yang sudah diberikan kepada kita akbar. Itu lebih agung, ya, wa ajal, ya, min ayyuqabala biqaulin au amalin minhu, jika dibandingkan dengan amaliyah kita, ibadah kita, baik berupa ucapan, berupa amal, wa in hasuna wa kasura. Senajan kamu menganggap bagus, senajan kamu menganggap amal kamu banyak. Lah inilah anak-anak. Jadi dalam hikam itu ada penjelasan iktimat kepada amal itu tidak boleh. Ya, ngandalno amal. Wah, iki pantes mlebu swarga, itu enggak boleh. Aku iki pantes wis mlebu swarga nomor 1. Dia ngomong gitu karena iktimat kepada amal. Lah kira-kira kon amalmu diterima apa gak ngono lho. Kok cek pedene amal. Iya. Jadi kalau kita sudah merasa ada semacam harap-harap cemas, ya, ketika melakukan kebaikan, ojo dieling-eling. Biar kita nggak sok ngono loh. Ketika melakukan kebaikan, belajarlah untuk melupakan kebaikan. Biar ketika ada kesempatan melakukan kebaikan, timbul semangat baru. Ya Allah, aku rumangsa titik keapian, sehingga semangat ketika menjalankan kebaikan. Tapi ketika menjalankan kesalahan, iling-iling. Ngono lho. Lapa kok dieling-eling?